Ada kegelisahan apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan di Kertanegara kemarin, Prof. Wiwi? Siapapun yang merasa terancam sudah mulai berulah. Dengan ancamannya itu, apapun bisa mendelegitimasi kekuasaan Pak Presiden. Saya ini sebetulnya ditakut-takutin. Lalu kita bilang, tidak perlu takut. Bapak adalah RI 1. Siapa yang berani menakut-nakuti Presiden, Prof? Itu yang tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi kita sudah bisalah menduga. Bisa memprediksi siapa itu. Adanya pihak yang menakut-nakuti Presiden, apakah itu bisa kita baca dari situasi yang terjadi di pasar modal? Kebetulan waktu kami ada di sana, di tengah-tengah perbincangan itu, harus menerima telepon. Dan beliau away dari kami, terus menerima telepon, dan lumayan berapa menit gitu. Nggak terlalu lama sih, tapi lumayan lah, di atas 3 menit mungkin. Balik lagi, good news. Ternyata ada 4 ya kalau nggak salah dari OJK dan Bursa Efek. Bursa Efek yang mundur gitu. Sebagai Presiden ditakut-takuti oleh kekuatan ekonomi, apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo? Beliau tidak gentar, tidak takut. Jatuh ketiban sampur istilahnya Pak Presiden Prabowo yang memang mengalami satu permasalahan yang sangat berat, menimbun sudah. Padahal perampokan itu terjadi di rezim sebelumnya. Oh, sangat sebelumnya. Bertumbuh undun, akumulatif. Rakyat akan mendukung Pak Presiden. Ada komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo kepada 5 tokoh yang diundang ini terkait situasi di masyarakat? Disampaikan juga oleh kita. Mohon segera untuk dieksekusi Bapak Presiden. Eksekusi apa yang diharapkan Prof. Wiwi dan kawan-kawan dari seorang Presiden Prabowo Subianto? Saat ini yang sangat amat kencang, berbulan-bulan, sudah mungkin 1 tahun lebih ini gitu ya, adalah pucuk pimpinan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kita akan berbincang dengan satu dari 5 tokoh yang diundang dalam pertemuan khusus bersama Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada akhir pekan lalu. Bagaimana suasananya dan ada hal-hal penting apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama dengan salah seorang dari mereka. Segera saya sapa Profesor Siti Zuhro yang akrab saya panggil Prof. Wiwi. Prof. Wiwi, matur suwun. Sudah hadir. Alhamdulillah. Makasih Mas. Sehat Ji, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertemuan kemarin itu pertemuan yang sehat nggak? Insya Allah. Insya Allah. Menurut saya sehat. Sehat. Nawaitunya baik. Nawaitunya memang ingin memberikan sumbangsih pemikiran, ingin menunjukkan juga bahwa kita punya empati. Negara ini kalau sedang tidak baik-baik saja kita juga concern. Sehingga komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin itu juga terjaga. Ya. Ini yang sangat penting, komunikasi tadi itu. Iya. Komposisi duduknya itu kan kadang-kadang publik pengen tahu juga ya. Betul. Gimana pertemuan kemarin tuh? Iya, pertemuannya di Kertanegara. Alhamdulillah kita bisa menempati ruangan yang menurut ungkapan Bapak Presiden itu adalah ruang kerjanya Pak Sumitro, Profesor Sumitro. Dan ruangannya tidak terlalu luas sebetulnya, mejanya juga tidak terlalu besar, cukup untuk katakan mungkin 20 orang ya, enggak sampai bahkan gitu ya. Sehingga tempat duduk pun pas gitu ya. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, 4, di sana 1, 2, 3, 4, Bapak Presiden ada di sini. Bapak Presiden duduk di sini, sebelah kanan sana Pak Menteri Pertahanan, Pak Safri, terus Pak Said Didu, terus Mas Her Subeno Arif, terus satunya adalah
masa ganda. Oke. Masa ganda Nainggolan. Sisi kanan presiden. Betul. Bukan, presiden di sini. Oh iya, maksudnya deretan sisi kanan presiden. Betul, sisi. Ya, di sisi kanan. Oke. Sisi kiri, saya duduk di sebelah sini. Lalu ada Pak Zaki Makarim, Pak Jenderal. Sebelah sini Pak Susnodo Aji. Dan sebelahnya adalah Bang Abraham Samad. Jadi dan sebelah belakang ini duduk berderet adalah menteri-menteri dan wakil menteri, dan di sini ada Pak Menteri Luar Negeri, Menteri Seknek, gitu ya, dan seterusnya. Oke, berarti Prof. Wiwi berhadapan langsung dengan presiden ya? Nggak sampai 1 meter. Iya, alhamdulillah bisa dekat sekali dalam arti karena memang mejanya tidak lebar sekali, tempat duduknya juga mungil-mungil gitu ya, jadi bisa mendengarkan langsung. Gitu. Oke. Suasana pertemuan sangat cair, Prof? Cair, sangat cair. Tidak ada protokoler, tidak ada moderator, tidak ada MC gitu ya. Kita sudah duduk semua, langsung kita mendapatkan sambutan gitu oleh Pak Presiden langsung. Ya. Pak Presiden menjelaskan gitu bagaimana beliau dididik oleh keluarganya. Bagus sekali ya. Jadi nuansa perjuangan, cerita-cerita tentang kepahlawanan gitu ya. Patriotisme, masalah kebangsaan. Itu banyak diserap dari keluarga inti dan keluarga besarnya. Itu menyenangkan sekali kita jadi who's who Pak Prabowo at glance gitu ya, in brief gitu, dalam tempo singkat itu kita dapatkan. Oke. Yang benar pertemuan berlangsung berapa lama? Pertemuan itu kurang lebih 4 jam ya kalau menurut saya. Ya 4 jam. Tidak sampai 5 jam ya? Enggak. 4 jam? 4 jam, karena beliau sudah ditunggu tamu dari luar negeri kalau nggak salah. Gitu. Itu waktu yang sangat lama untuk seorang presiden menemui tamu kan? Betul, karena beliau juga queue-nya panjang juga ya. Panjang sekali. Kalau menurut saya itulah kita sangat mengapresiasi dalam keadaan beliau yang sudah waiting list yang mau bertemu gitu ya, banyak sekali berjubel menunggu, tapi bisa berdialog gitu ya, tidak henti dan tidak bosan. Gitu. Agenda utamanya apa? Dan apakah ada hal yang urgent sehingga presiden perlu bertemu dengan tokoh-tokoh ini? Sebetulnya ini diawali oleh tentu ya kita tidak boleh pura-pura tidak tahu gitu ya, pura-pura dalam perahu gitu ya. Kita tahu bahwa negara ini sejak menjelang suksesi 2024 kan tidak baik-baik saja gitu. Maka ada sebutan Indonesia gelap gitu kan. Banyak gitu kosakata yang menunjukkan kita kecewa, kita pesimis, kita tidak puas gitu ya. Khususnya masalah ekonomi, pembangunan ekonomi, masalah masyarakat yang belum sejahtera gitu ya. Dan isu-isu yang paling krusial adalah bagaimana mengelola sumber-sumber yang menjadi kekayaan alam Indonesia ini secara tepat. Itu adanya di pasal 33. Jadi pasal 33 ini apakah betul-betul mengikat gitu ya para pengurus negara selama ini, tidak hanya Pak Prabowo baru gitu kan, untuk mengelolanya secara benar. Amanah untuk sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Apakah itu terjadi? Tidak terjadi. Penyimpangan, distorsi, akumulatif. Korupsi luar biasa. Itu bahasa kemarin teman-teman, bukan teman-teman tokoh, tapi di luar sana, publik luas. Itu bukan korupsi, merampok, gitu kan. Dan itu juga sudah disampaikan sendiri dalam salah satu sambutan Bapak Presiden, gitu. Tentang negara ini sudah mengalami, katakan, perampokan lah, quote-unquote seperti itu. Lah, pasal 33 itu kita persoalkan sebetulnya. Bagaimana sekarang niatan yang luar biasa, dan itu juga disebutkan oleh Bapak Presiden ya tentang pasal 33 itu untuk segera dieksekusi gitu. Jadi kalau ada atau mungkin perampokan yang luar biasa itu ya segera ditindak kan gitu.
Nggak boleh berlama-lama. Karena tenggang waktu periodisasi Bapak Presiden ini cuma 5 tahun. Biasanya tahun terakhir itu hanya untuk kompetisi kontestasi pemilu kan gitu. Maka ini sudah 1,5 tahun. Waktunya Bapak Presiden tidak panjang. Tahun 2027 mulai tahapan pemilu. Konsentrasi partai dan sebagainya, beliau juga ketua umum partai kan gitu, akan ke sana pasti untuk pemilu legislatifnya. Bagaimana menyiapkan untuk terjadinya katakan suksesi lagi kan gitu. Maka ini yang harus disegerakan. Kunci Indonesia untuk berhasil gitu ya, membangun atau menegakkan apapun itu harus dari hukum. Betul-betul masyarakat ingin menyaksikan Bapak Presiden mengeksekusi penegakan hukum secara konsistensi tinggi kan itu yang ditunggu. Jadi kalau sambutan beliau peringatan beliau itu sudah more than enough. Maka sekarang eksekusinya. Setelah 1 tahun, biasanya eksekusi itu sudah mulai ditunggu konkretnya. Jadi satu sisi memang terkesan masyarakat tidak sabar. Seolah-olah masyarakat kita Indonesia tidak sabaran. Padahal tidak itu yang terjadi. Akumulasi dari seolah-olah selama ini kok dibohongin melulu sih. Dari rezim ke rezim mana gitu kan. Itu masyarakat. Nah saat ini akumulasinya jatuh ketiban sampur istilahnya Pak Presiden Prabowo. Yang memang mengalami satu permasalahan yang sangat berat. Menimbun sudah. Padahal perampokan itu terjadi di rezim sebelumnya. Oh sangat sebelumnya. Bertumbuh undun, akumulatif. Maka memang kalau energi untuk memberantas ini, bahkan energi untuk memberantas itu, quote-unquote Pak Presiden itu jangan sampai ada yang menakut-nakuti gitu loh. Emang ada yang menakut-nakuti Presiden, Prof? Jangan-jangan seperti itu. Itu yang harusnya oleh Pak Presiden diberikan tangkalan bahwa rakyat akan mendukung Pak Presiden. Ada kegelisahan apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan di Kertanegara kemarin? Prof. Siapapun yang merasa terancam sudah mulai berulah. Dengan ancamannya itu apapun bisa mendelegitimasi kekuasaan Pak Presiden. Jadi melalui supaya kepercayaan publik menurun kan gitu. Publik harus diberikan asupan informasi yang benar. Bahwa Pak Presiden tidak boleh sendiri dalam memberantas itu. Harus ditunjukkan karena memang pilpresnya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Libatkan rakyat. Itu. Ada pengakuan dari Pak Prabowo bahwa beliau ditakut-takuti? Sempat terlontar. Apa yang disampaikan? Saya ini sebetulnya ditakut-takuti. Lalu kita bilang, tidak perlu takut. Bapak adalah RI 1. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Bapak Presiden punya otoritas, punya fasilitas, punya rakyat dan sebagainya. Siapapun yang menghalang-halangi Indonesia menjadi maju dan sejahtera, patut menjadi musuh bersamanya rakyat. Siapa yang berani menakut-nakuti Presiden, Prof? Itu yang tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi kita sudah bisalah menduga. Bisa memprediksi siapa itu. Dan sempat juga disebutkan bahwa hanya sedikit kelompok atau jumlah orang menguasai modal atau kekayaan alam Indonesia. Sedikit saja. Apakah berkaitan dengan yang sedikit itu? Jadi ada kekuatan ekonomi yang menakut-nakuti Presiden Prabowo Subianto? Tidak terlontar seperti itu. Tapi Bapak Presiden sempat dalam presentasinya tentang menjabarkan tentang program-program pembangunannya itu yang berkaitan dengan ekonomi itu sempat terlontar bahwa hanya sedikit jumlah orang yang menguasai modalitas Indonesia, kekayaan Indonesia. Jadi timpang memang. Maka jumlah kemiskinan Indonesia itu sulit untuk diberantas karena ya tadi itu. Ada monopoli-monopoli yang luar biasa oleh oligarki. Dan itu menjadi pengetahuan umum tentang oligarki yang menguasai modalitas Indonesia, modal Indonesia, dan sebagainya. Sebagai presiden ditakut-takuti oleh kekuatan ekonomi, apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa ini? Beliau
tidak gentar. Seperti dalam sambutan-sambutan banyak hal. Tidak takut. Apapun untuk rakyat dihadapi. Maka awal cerita beliau tentang waktu kita baru datang, memberikan ilustrasi bagaimana dia dibentuk oleh keluarganya tadi itu. Apa maknanya, kaitannya? Bahwa dia mulai kecil sudah diberikan asupan tentang seorang pejuang, seorang negarawan, seorang yang punya empati kepada negara bangsa, kan gitu. Jadi udah beda, lain. Kalau orang sudah sampai eksplisit, saya tidak takut. Silakan saya takut-takut, saya tidak takut. Kan gitu. Itu sudah modalitas bagus seorang pemimpin. Iya. Hanya kita sebagai rakyat jangan membiarkan dia jalan sendiri. Korupsi di Indonesia, gitu ya. Aset-aset yang dimiliki secara tentu, gitu ya, tidak jamak pemilikannya tadi itu. Tidak hanya menjadi pekerjaan rumah presiden, kita semua. Ya, Prof, nyuwun sewu saya potong. Terkait dengan adanya pihak yang menakut-nakuti presiden, apakah itu bisa kita baca dari situasi yang terjadi di pasar modal? Kebetulan waktu kami ada di sana, di tengah-tengah perbincangan itu, harus menerima telepon. Dan beliau away dari kami, terus menerima telepon, dan lumayan berapa menit gitu. Nggak terlalu lama sih, tapi lumayan lah, di atas 3 menit mungkin. Balik lagi, good news. Ternyata ada 4 ya kalau nggak salah dari OJK dan Bursa Efek. Bursa Efek yang mundur gitu. Dan itu yang saya tidak ahli di bidang ekonomi ya, jadi tidak bisa menjelaskan secara detail, bukan bidang saya. Oke. Tapi secara politik, Prof, apakah anjloknya indeks harga saham gabungan itu bisa dibaca sebagai salah satu serangan terhadap pemerintah? Iya, antara ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Bahwa semua kebijakan itu adalah keputusan politik. Demikian juga di dunia usaha. Tidak mungkin tidak dikaitkan dengan politik, kan gitu. Maka apapun kegiatan ekonomi tadi itu masih juga akan bersinggungan langsung dan dibenturkan biasanya seperti itu. Dan kita menyaksikan sendiri bahwa tekad Bapak Presiden untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan hukum, itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau internally gitu ya, ada resistensi juga kan gitu. Kita tahu sejak awal pembentukan kabinet itu bukan purely dari presiden. 100 lebih loh, enggak jamak juga ini. Seorang menteri dan wakil menteri dan badan-badan tuh banyak banget. Dan itu seluruhnya bukan beliau. Sebagian adalah pilihan itu bukan Pak Prabowo. Maka ini yang bisa secara internal menjadi kendala tersendiri. Lah, ini birokrasi kita ini kan roda pembangunan, Mas Marji. Jadi itu sebenarnya. Prof, ada kegelisahan apa lagi yang disampaikan Pak Presiden kepada 5 tokoh yang kemarin mengadakan pertemuan di Kertanegara? Beliau sebetulnya kepingin MBG itu berhasil. MBG itu harus berhasil. Koperasi desa itu harus berhasil gitu. Bayangannya bagaimana membangun Indonesia dari bawah, dari desa, Asacita ke-6 ya. Itu betul-betul terjadi. Memang dia tahu banyak kendalanya, tantangannya, tapi harus berhasil gitu. Oke, soal MBG. Iya, itu kan kebijakan populis ya. Kami tidak membahas itu detail, tapi tentang korupsi, pemberantasan korupsi, reformasi Polri, gitu ya, penegakan hukum, gitu ya, bagaimana membenahi, apakah istilahnya pansel untuk reformasi Polri akan berhasil dan sebagainya, dan tentu yang berkaitan dan ahlinya, karena ada mantan ketua KPK, ada Bang Said Didu, dan bahkan ada Pak Susnodo Aji yang tahu ya di internal Polri dan sebagainya, ya memberikan masukan-masukan yang berdasarkan pengalaman mereka, dan menurut saya sangat bagus.
Jadi tidak mengada-ngada, betul-betul faktual. Bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ada data dan sebagainya. Kita ke sana tidak boleh ngomong kosong. Betul-betul apa ya, dirasakan oleh masyarakat, terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu adanya, kita sampaikan, so what, kan gitu. What's next? Maka ini yang perlu dilakukan. Contoh, ketika Bapak Presiden mengatakan bahwa negara yang maju itu menjalankan sistem sentralisasi. Waktu ada paparan gitu. Menarik ini bagi saya. Kenapa menarik? Berarti kalau desentralisasi sistemnya tidak maju. Susah maju nanti. Apakah seperti itu? Black and white seperti itu. Nah, karena buku yang mengenai ditulis oleh siapa ya? Saya lupa ya. Tadi ingat terus sekarang lupa. Itu beliau ada rujukannya ke buku yang khusus ya dia sampaikan itu, dan kami sampai diberi satu-satu bukunya itu. Itu menurut saya memang argumentasinya berdasarkan buku tadi itu bukan buku sembarangan gitu, tapi itu menyitir sejarah gitu ya. Sejarah Bismarck dulu gitu, di Polandia zaman dulu gitu. Ternyata diapresiasi oleh sejarawan karena dengan sistem yang sentralisasi tadi itu tidak fragmented, relatif kontinent gitu. Satu kesatuan yang utuh untuk melakukan satu kerja-kerja negara yang besar itu kan gitu. Antara lain seperti itu. Lalu kalau memang mengacu ke Indonesia, konstitusi kita mengatakan di pasal 18 ayat 4 itu justru adalah otonomi seluas-luasnya. Lah, dalam konteks Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah itu berkaitan juga dengan pilkada. Karena pilkada itu tidak dilakukan di ruang kosong. Semua hasil pilkada akan berpengaruh terhadap pemerintahan daerah. Maka berkualitas tidaknya, efektif tidaknya pemerintahan daerah akan sangat tergantung pada bagaimana proses, gitu kan, yang dilakukan selama tahapan-tahapan pilkada itu. Apakah prosesnya itu distortif, banyak melanggar hukum, gitu ya, menyimpang, menghalalkan semua cara, pokoknya menang dan sebagainya, maka hasilnya apa? OTT. Tidak sampai 1 tahun sudah OTT di Bekasi. Apa respon Presiden, Prof? Beliau manggut dan ya itu. Lalu kalau sekarang ada seolah-olah kontroversi bahwa kalau pilkada langsung costly, terlalu mahal, tidak bisa dijelaskan hanya titik mahal. Tidak. Mahal titik, tidak. Jadi harus ada evaluasi kritis tentang pilkada langsung yang dilaksanakan sejak Juni 2005 sampai November 2024 kemarin. Mulai yang pilkada langsung sampai pilkada serentak. Seperti apa dinamikanya, dampak-dampaknya. Ada kekuatan, ada kekurangan, ada dampak-dampak. Nah, semua ini mengatakan, iya, memang betul pilkada langsung itu partisipatif. Pilkada langsung melibatkan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, genuine-kah partisipasinya? Apakah karena mobilisasi vote buying? Berapa persen vote buying-nya berperan penting untuk menggerakkan voters, kan gitu? Apakah votersnya itu sudah di level smart voters atau voters yang bisa dibayar tadi itu? Nah ini, lah itu harus dijelaskan. Apa dampak lainnya negatifnya? Birokrasi daerah tercapek-capek. Mindset, culture set gitu ya, yang di daerah, local values tadi tergerus. Lah, seolah-olah pilkada langsung segalanya. Hasilnya tidak seberapa. 457 OTT kepala daerah itu luar biasa. Masyarakat internasional juga menyaksikan itu. Yeah. Lah ini, lantas kalau pilkadanya melalui DPRD, apa hebatnya? Apa kekuatan, kelemahan, dan dampak-dampaknya? Ini Bapak Presiden, saya katakan bahwa pilkada kalau melalui DPRD, memang yang milih DPRD. Tapi masyarakat sipil, perannya jangan sampai dibonsai. Bagaimana caranya? Pertama, karena di adendum
peraturan pilkada melalui DPRD, maka ditambahkan di situ bahwa pilkada tidak langsung harus dimulai dengan konvensi yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Kekuatan politik, partai-partai silakan kalau mau mengusung melakukan konvensi. Hasil konvensi, karena kita masih memerankan KPU, bukan Sekwan, nanti kalau ada Sekwan biasanya ada karantina gitu kan. Maka melalui KPU nanti dibentuk yang namanya tim sel independen yang diambil dari unsur masyarakat sipil. Siapa itu? Dari kampus, dari ormas, dari tokoh-tokoh, LSM dan sebagainya. Itu. Maka hasil konvensi tadi di fit and proper test oleh tim sel yang independen dan pakar, gitu ya. Setelah itu tentu dengan kualifikasi bukan popularitas dan elektabilitas, apalagi isi tas, tapi lebih pada integritas, gitu ya, dan juga kualitas, gitu. Itu dengan melihat life history-nya, CV-nya, gitu. Nah, setelah dari tim sel tadi itu diserahkan kepada DPRD, tapi tolong pilkada melalui DPRD dibuka untuk umum. Di situ kita bisa nonton. Pak Prabowo manggut-manggut. Iya, saya bilang begitu. Jadi bukan kayak bahula tertutup, tahu-tahu ada, itu enggak boleh. Prof. Wiwi, 4 jam pertemuan, Pak Prabowo lebih banyak bicara atau lebih banyak mendengar? So-so kalau menurut saya. So-so. Iya, setimpal. Jadi apa yang kita sampaikan, beliau tanggapi. Apa yang Bapak Presiden sampaikan lagi, kita juga mendalami. Gitu. Dua arah ya? Iya, dua arah. Seperti suara teman-teman nggak ada yang berubah, semuanya begitu. Aslinya Pak Said Didu yang kenceng nggak pakai mic, segitu suaranya. Apalagi Bang Abraham gitu kan, Pak Susno sama gitu. Dan saya ya segini aja suaranya gitu. Dan Pak Presiden sebenarnya sudah mengetahui apa yang menjadi persoalan di masyarakat, apa yang menjadi keresahan masyarakat yang disuarakan oleh kita 5 tokoh ini. Iya, paham. Beliau tahu dan paham juga. Paham. Artinya beliau memang mengikuti. Iya, begitu ini saya ikut loh, lihat kok podcast itu, saya tahu itu. Jadi ada isu-isu itu, ada yang dicelutukkan, saya tahu gitu kan. Bahwa katakan gitu ada kritik-kritik gitu, apa-apa silakan. Gitu. Jadi mengikuti perkembangan terkini. Jadi asumsi kita nggak tahu itu salah. Jadi asumsi kita kan udah nggak tahu. Bahwa ada filter informasi yang masuk ke presiden? Kita nggak melihat itu, karena dia tahu semua apa yang kita omongkan ini kan on gitu istilahnya gitu loh. Ya nggak tahu kalau mendadak dipasok, tapi yang jelas on gitu, paham gitu. Dia harus menghindari untuk tetap katakan dengan rezim sebelumnya, itu paham beliau, paham banget itu. Tahu banget ya. Apa pendapat atau pandangan Pak Prabowo soal rezimnya Pak Jokowi? Ada sempat disinggung nggak? Pak Prabowo seperti yang sudah diungkapkan oleh banyak kalangan lah, memang sosok yang sangat menghormati istilahnya itu kebaikan orang, gitu. Sangat menghormati, sangat menghargai dan tidak begitu saja sok lupa dan sebagainya. Itu Pak Prabowo kayaknya ya. Saya sendiri tidak tahu, tapi kelihatan sekali tidak mau mencaci maki gitu ya orang lain dan sebagainya. Tetap positif gitu, tidak ada yang diomongin gimana gitu. Cuman ya memang bagaimanapun juga beliau ini kan ketua umum partai gitu. Kita tidak tahu bagaimana kompetisi kontestasi partai saat ini. Kita kayak melihat kemarin ya, luar biasa PSI di Makassar gitu. Apa beliau tidak lihat yang seperti itu? Jadi tentu ini ya masih acara pemilu 2029 masih jauh, tapi yang namanya kompetisi sudah dihangatkan mulai saat ini. Nah itu tentunya beliau juga tahu, tapi kita tidak mendiskusikan itu. Yang paling kita concern adalah
bagaimana mengelola tadi itu sumber-sumber kekayaan alam kita, karena kita pakai starting point yang kuat sekali, musibah yang ada di Sumatera itu dan Aceh. Ketika kita menyaksikan bagaimana gelondongan kayu-kayu besar seperti itu berserakan, itu kan tidak bisa kita menutup mata, pura-pura tidak ada apa-apa gitu. Berarti ini sudah ada yang salah urus dalam hal mungkin perizinan dan sebagainya. Iya. Itu. Prof. Wiwi, ada komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo kepada 5 tokoh yang diundang ini terkait situasi di masyarakat atau keresahan di masyarakat atau ada pertanyaan di publik menyangkut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Iya, ini menarik ya. Tentu kita sebagai orang yang bertamu diundang. Kan tidak mungkin saya kasih tenggang waktu ya. Bulan Februari tanggal segini kan ini orang etis ya. Cuman memang disampaikan juga oleh kita. Mohon segera untuk dieksekusi Bapak Presiden. Apa misalnya yang mohon segera dieksekusi? Khususnya berkaitan dengan koruptor, oligarki yang sudah menyelewengkan, menyimpangkan penggunaan kekayaan negara kita, gitu. Tidak boleh dibiarkan. Nah, ini yang teman-teman sangat vokal, termasuk ya kita, tidak usah ragu. Kita itu sudah memberikan suntikan dukungan, confident gitu ya, rasa percaya diri. Dan beliau sudah mempunyai rasa percaya diri itu. Eksekusi apa yang diharapkan Prof. Wiwi dan kawan-kawan dari seorang Presiden Prabowo Subianto? Menurut kita ya saat ini yang sangat amat kencang, berbulan-bulan sudah mungkin 1 tahun lebih ini gitu ya, adalah pucuk pimpinan Polri. Pergantian Kapolri. Iya, karena tidak bisa hanya mereformasi sistem tanpa katakan mengganti karena sudah 7 tahun juga kan gitu. Itu. Jadi itu yang dipesankan. Apa komitmen Pak Prabowo untuk permintaan itu? Tidak eksplisit tapi mungkin menjadi pertimbangan yang sangat serius. Apalagi diucapkan dengan sangat serius juga oleh kita gitu. Apa yang disampaikan Pak Prabowo, Prof. Wiwi? Kayaknya apa ya? Karena kayak didusu aja gitu. Kayaknya akan dipertimbangkan. Karena semakin lama masuk angin, percuma saja mendelegitimasi Pak Prabowo. Meskipun Pak Prabowo, oh ya segera saya akan, enggak begitu juga. Beliau orang smart ya, bukan langsung kita desok, oh ya kita tanggal segini ini kita akan, enggak. Cuman menjadi pertimbangan kelihatan sekali gitu. Dalam waktu dekat? Ya mestinya jangan sampai 2 tahun gitu ya. Memang harusnya the sooner the better gitu ya. Karena itu yang menjadi permintaan masyarakat, yang masyarakat publik luas itu meminta kan bukan tanpa alasan, mendasar sekali kan gitu. Sudah akumulasi dianggapnya banyak hal yang dilanggar dan sebagainya sebagai pucuk pimpinan dari institusi penegak hukum. Itu. Jadi kalau ini diselesaikan dulu, maka sebetulnya pansel reformasi Polri tidak diperlukan lagi sebenarnya. Karena tinggal bagaimana internal itu langsung didesain sedemikian rupa untuk melakukan reformasinya secara cepat. Dan itu terkait dengan perampok-perampok sumber daya alam kita itu juga? Saya tidak tahu ya. Enggak. Dalam pertemuan kemarin maksud saya, ada pembicaraan itu juga? Tidak ya? Tidak, enggak. Kita cukup santun ya. Jadi untuk meminta itu aja sudah artinya kan dalam sekali. Kita tidak perlu menjelaskan hal yang jelas gitu. Nanti dipikir presidennya enggak cerdas. Presiden kita ini cerdas banget. Pembaca buku yang luar biasa. Peneliti pun kalah. Bukunya kalah, bacaannya kalah kita ini. Jadi kita tidak menggarami lautan. Hanya kita sebagai ini mengingatkan kembali gitu. Menegaskan siapa tahu ada alpa atau luput gitu kan presiden. Lah
jangan sampai luputnya kelamaan kan gitu. Gitu. Jadi ada sense of injury, ada sense of urgency kan gitu. Kemendesakan di situ. Iya. Dan Prof. Wiwi membaca Pak Prabowo tidak dalam posisi defense ya dari apa yang disampaikan para tokoh ini. Sangat tidak. Saya melihat sangat cair gitu. Beliau bisa menerima argumentasi apalagi didasarkan pada konstitusi, pada fakta hukum, pada rasionalitasnya bagus. Bagus sekali. Tidak mencibir, tidak asik aja kayak gini. Tidak membuat kita itu gentar atau tertekan, ngomong aja gitu, asik gitu. Kalau enggak kan 2 jam itu kayak berapa tahun gitu kan. 4 jam. 4 jam lagi kan istilah kata. Tidak sampai 4 jam pun tidak kuat kita kalau cuma normatif kan gitu. Kita tidak normatif. Kita ngomong serius. Jadi bukan arahan ya, bukan ya? Nggak ada yang diarahkan kepada kita. Just kayak, ini loh saya melakukan ini. Mimpi besar beliau ini. Ini kita lakukan tapi memang belum. Kayak apa sih, Prof? Mimpi besar? Mensejahterakan seorang rakyat. Prabowo Subianto. Mensejahterakan rakyat. Konkret. Ingin mengatakan ke dunia Indonesia itu bisa maju, bisa hebat gitu. Tidak hanya secara nasional gitu. Kalau saya membacanya ya, karena dia imbang gitu. Nasional iya, di ini kan internasionalnya juga kan door to door terus kan gitu. Artinya ingin dia Indonesia itu maju cepat. Sebelum 2045 itu sudah kelihatan prakondisi kita membangun ke sana itu sudah tampak gitu. Masyarakatnya itu bisa equal, duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Karena apa? Tidak ada lagi masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi, gitu kan? Pendidikan kan dia pendidikan, ekonomi koperasi, gitu kan? Lah dari situ sebetulnya niatannya bagus. Ditopang tidak sama menteri-menterinya, ditopang tidak oleh pemda-pemdanya sampai desa-desanya kan gitu. Ini yang perlu. Maka memang semuanya itu harus disampaikan karena ini kekuatan dari pemilu langsung, pilpres langsung, Mas Marji. Masyarakat itu harus terus, istilahnya mengawal, tidak hanya memilih, tapi pasca pemilihan, pasca dilantik, terus dikawal. Ya, Prof. Wiwi tadi sudah menyinggung ditopang nggak oleh kabinet yang bagus ya. Dari 5 tokoh ini sempat keluar nggak soal kinerja kabinet Prabowo Subianto ini? Tidak, kita tidak mengevaluasi kabinet. Tidak mengevaluasi kabinet. Kita hanya concern tolong penegakan hukum, lapas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terkait dengan reformasi Polri itu. Lalu bagaimana agar gitu ya pasal 33 itu juga konkret dilakukan secara benar oleh Presiden. Jangan sampai ada salah urus di bawah Presiden Prabowo yang kita sangat banggakan ini kan gitu. Terobosan apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo dalam mengambil kembali sumber daya alam yang sudah dirampok ini? Iya, dia tidak segan-segan untuk memintakan kembali gitu ya. Yang sudah dirampok tadi itu untuk dikembalikan ke negara. Harus seperti itu. Caranya? Dengan cara beliau diterobos. Maka siapapun yang menghalangi tadi itu termasuk tidak mampu dan diintrusi oleh katakan mungkin pihak-pihak yang merasa terganggu gitu, dia copot. Kalau enggak turun, mundur. Kalau enggak dicopot. Jadi sebelum dicopot mundur duluan. Itu bukan sukarela. Itu contohnya. Jadi kemarin itu mana ada orang serentak 4 gitu. Oh, yang di OJK dan itu salah satu contoh kalau minta contoh. Jadi itu kan bahwa tidak gentar kan, ya, tidak gentar kan. Nanti akan bertahap gitu loh. Jadi sisi lainnya lagi bagaimana membenahi itu. Kemarin ada koordinasi dengan Pemda se-Indonesia kan. Nah, apa yang dibunyikan di situ? Lantang sekali. Jadi dia juga meminta Pemda tadi itu untuk melakukan sesuatu. Dan eksplisit sekali mengatakan ke Pemda. Prof. Wiwi, dalam pertemuan tersebut tergambar tidak bahwa Pak Prabowo selaku Presiden sudah mengetahui nih, sepertinya rakyat nih sudah nggak sabar kan? Ya kan, dengan harapan-harapan yang sempat dijanjikan oleh Pak Prabowo ketika kampanye, sekarang sudah memasuki tahun kedua. Betul. Tergambar tidak bahwa Pak Prabowo
mengetahui dan merasakan bahwa rakyatnya udah mulai nggak sabar. Gitu. Iya. Itu yang mungkin kita tidak eksplisit seperti itu. Tapi ketika saya mengatakan argumentasi pilkada langsung costly, mahal sekali, lalu harus melalui DPRD, sangat tidak merepresentasikan yang sebenarnya sebetulnya, Bapak Presiden. Kalau rakyat mengatakan gitu, saya bilang begitu kan, itu karena sebetulnya masyarakat itu sudah jengah gitu loh. Jadi masyarakat itu jengah, apalagi merasa kayak dirampok haknya. Jadi sekarang ingin dia sendiri yang memilih kan gitu. Lah, kalau sampai diputar tidak melalui langsung, ini harus ada transfer knowledge. Jelaskan kepada rakyat. Lah, kalau beliau ada kendala, ada tantangan, jelaskan ke rakyat. Karena itu kelebihan dari pilpres langsung, saya katakan itu. Oke. Dalam bidang ekonomi, ada yang disampaikan juga dalam konteks situasi di masyarakat hari ini kan? Iya, kayaknya ekonominya kemarin itu Pak Said itu cukup tajam ya, cukup tajam. Tahu sendiri kalau beliau ngomong, sama copy paste kayak gitu disampaikan. Kemarin istilahnya pedagang kedaulatan. Itu sama. Jadi kita datang untuk membangkitkan kembali kedaulatan kita, merebut kembali kedaulatan kita. Dalam loh itu. Apa respon Prabowo ketika disampaikan? Tidak ada masalah. Kita rebut kembali kedaulatan kita yang sudah tercabik ini. Oke. Ya. Kita penasaran juga ya kadang-kadang di masyarakat omon-omon. Ya. Prof Wiwi menangkapnya seperti apa? Karena kan bertemu langsung. Betul. Bertemu langsung, melihat langsung, berbicara langsung. Iya. Sebagai presiden yang memang ketua umum partai gitu ya, kan menjadi presidennya kan kental politiknya. Politik itu kekuasaan, kepentingan. Ketika dia mengambil kebijakan, ini kan keputusan politik. Siapa yang akan dikorbankan? Merasa dikorbankan atau akan merasa terancam. Ini kan mulai resisten. Mereka yang mulai tentu tidak boleh konyol lah, gitu lah. Memberantas ini tidak boleh konyol. Harus dengan strategi tinggi. Tentu saya tidak mengkhawatirkan atau meragukan ya kepiawaian seorang Presiden Prabowo Subianto yang dalam hal ini memang punya background militer, Kopassus pula kan gitu ya, ahli strategi lah kan gitu. Daripada saya yang sipil seperti ini kan gitu, maka beliau akan memikirkan gunjangan apa yang mungkin muncul ketika satu kebijakan itu diambil. Itu Mas Marsy. Kalau Anda presiden akan itu kan. Gak terus ya gue kayak pendengar pendengar buta gitu kan. Tidak mungkin. Jadi ada perhitungan di situ. Prof Wiwi bisa memahami itu. Iya. Masih on the track. Tapi harus tetap berkomitmen tinggi untuk mengeksekusi itu. Dan tidak boleh terlalu lama. Masuk angin. Ditelan nanti Pak Prabowo. Ditelan Pak Prabowo. Kasihan kita. Jadi maka itu yang harus dikuatkan melalui civil society saat ini. Kalau DPR katakan tidak bisa menggonggong, gitu. Civil society harus menggonggong terus, dikuatkan. Gonggongannya harus bersatu padu untuk bagaimana agar presiden mampu mengeksekusi itu, lalu bisa mengalihkan kekayaan-kekayaan yang ada tadi dirampas kembali, diambil alih, gitu ya, diambil untuk negara dan untuk kemaslahatan rakyat, kan gitu. Itu top itu. Dan Pak Prabowo tidak alergi dengan kritik dari civil society ini? Enggak apa-apa. Jangan lupa Mas Marsy, Pak Prabowo ini orang cerdas, orang kritis. Pengetahuannya luas, tidak hanya hidup di Indonesia. Di luar. Dia tahu bagaimana demokrasi di Amerika dia hidup bertahun-tahun itu. Dia juga pernah ke negara lain dan sebagainya. Bacaannya luas sekali.
orang yang knowledgeable bagi saya. Seorang yang knowledgeable itu tidak picik, Mas Marji. Anda jangan kayak menarik Pak Prabowo itu kayak kuper gitu. Enggak. Makanya aneh saya kalau Pak Prabowo dibayang-bayangin, disetir, di ini. Enggak lah. Dia satu bukan orang bodoh gitu ya. Beliau ini pembaca ulung. Beliau ini sudah malang melintang kemana-mana dari keluarga yang oke gitu ya. Tentu level knowledgeable-nya tadi itu akan membantu Pak Prabowo dalam menunjukkan leadership-nya, kepemimpinannya yang piawai tadi itu. Termasuk pengambilan keputusan. Iya, saya yakin itu. Tidak akan dia mengambil satu kebijakan kalau berbagai info itu tidak sempurna lah istilahnya. Tidak valid kan gitu. Valid dulu. Kuat terus akhirnya dia mau ngambil itu kan gitu. Dan untuk sampai yakin di tingkat kuat, ya mudah-mudahan kami dianggap yang memberikan masukan, saran dan sebagainya itu yang valid. Oke. Ya. Menurut Prof. Wiwi, Pak Prabowo masih on the track? Masih. Apalagi kalau kita menggonggong terus. Jangan lupa kita harus hadir. Karena kita masih percaya negara kita ini menjalankan sistem demokrasi. Hadir. Civil society harus hadir. Intelektual, akademisi, gitu ya, para aktivis, mahasiswa, semua kita menyorot tajamnya itu kepada siapapun yang menghalang-halangi kebijakan pemerintah. Dan kita sudah memintakan kepada Pak Presiden untuk menyampaikan kalau ada yang menghalang-halangi tadi itu. Supaya kita tahu siapa musuh sebenarnya kita, Indonesia ini kan gitu. Bangsa ini siapa yang menjadi musuh bersama kita ini. Jangan sampai salah tembak kita, salah sasaran gitu. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan. Maka memang komunikasi Bapak Presiden di era yang digital sekarang ini, di mana votersnya itu lebih banyak adalah milenial dan Gen Z, mau tidak mau harus ikut cara komunikasi yang proper. Oke. Ada permintaan khusus yang disampaikan Presiden Prabowo kepada 5 tokoh yang dianggap mewakili civil society dalam pertemuan kemarin di Kertanegara, Prof. Wiwi? Iya, beliau mengatakan tolong ini bukan pertemuan yang pertama. Saya ingin ada pertemuan selanjutnya. Jangan sebulan, 2 minggu. Dan silakan kalau mau diperluas. Jadi happy. Mendapatkan masukan tuh happy. Asal jangan nggak jujur. Itu. Dan jangan ada motivasi macam-macam. Itu. Sepengetahuan saya. Oke, jujur dan tidak ada motivasi macam-macam. Iya. Itu penegasan dari Pak Prabowo di sana. Enggak. Pak Prabowo nggak negaskan. Saya aja negaskan. Menangkapnya seperti itu ya. Iya, tolong nanti datang lagi, silakan diperluas. Itu aja. Saya tidak boleh nambahin, tidak boleh ngurangi itu. Cuman saya dalam hati, ya ini karena kita genuine. Ya. Kan Anda sebagai manusia bisa merasakan aura memang benar-benar dengan aura pura-pura kan kita. Iya kan? Iya. Bisa kan merasakan? Iya. Jadi Prof. Wiwi menangkap seutuhnya dari pertemuan kemarin tentang sosok Prabowo Subianto. Iya, memang ini ya, kepingin gitu cepat-cepat menyukseskan program-programnya, terutama yang bisa dirasakan oleh the needy, oleh masyarakat yang membutuhkan. Itu rasanya. Nah, cuman memang tidak semudah itu kan, apalagi MBG kalau kita katakan. Ya. Okay. Meskipun kita sudah di luar saya memberikan masukan, memang MBG itu nomor 1 diutamakan di daerah-daerah yang betul-betul the needy tadi, yang membutuhkan gitu ya, yang stunting, yang 3T, daerah terluar, terdepan, gitu kan. Pertemuan di Kertanegara kemarin lebih banyak masalah-masalah domestik ya, Prof ya? Iya, betul. Ada cerita PUP kan gitu ya. Dan kita memintakan memang
Bapak Presiden sesegera mungkin untuk bertemu dengan ormas, pimpinan ormas-ormas, karena jangan sampai ada misunderstood tentang kebijakan Bapak Presiden yang di Davos ya. Menurut Prof. Wiwi memang ada catatan? Kan sudah kan pertemuan. Nggak, maksudnya terkait komunikasi pemerintah ini kepada publik. Prof. Wiwi melihat ada catatan? Iya, memang komunikasinya oke, tapi perlu ditingkatkan. Supaya tidak ada Tidak hanya soal BOP kan, tapi semua. Keseluruhan. Jadi karena program Pak Prabowo ini programnya luar biasa ya. 8 Astacita itu 8 program unggulan. Nah ini tentu harus ada roadmap-nya gitu ya. Roadmap 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu seperti apa dan sebagainya. Itu dikomunikasikan gitu. Apakah melalui menteri-menterinya atau melalui Pak Prabowo langsung. Nah, komunikasi-komunikasi tadi itu yang membuat menenteramkan batin publik luas gitu ya. Dan itu belum maksimal di kabinet. Kurang. Jadi harus ada semacam pelaporan dari pemerintah kepada rakyat. Kecuali yang aksesnya mudah. Jadi masyarakat lihat kayak apa sih Astacita pertama, penguatan tentang ideologi negara, demokrasi gitu ya. Benar nggak sih kan gitu. Nah itu kan harus ada katakan juru bicara dari masing-masing kementerian terkait gitu untuk mengatakan sejauh mana capaian-capaiannya. Kalaupun ada tantangan mestinya terbuka saja sehingga masyarakat itu senang. Apalagi kampus-kampus kan senang untuk membantu. Apa ini yang perlu dibantu oleh kepada negara ini kan gitu. Jadi memang kuncinya di komunikasi. Nah, komunikasi itu yang jangan sampai ada kesimpulan presiden ini menutup diri, tidak komunikatif, ditemui susah, enggak seperti itu sama sekali ternyata. Sangat komunikatif, sangat dialogis. Gitu. Karena Prof. Wiwi sudah menjalani semua dalam konteks leadership, apa yang membedakan Prabowo Subianto dan Joko Widodo? Apa ya? Setelah bertemu langsung kemarin kan? Saya bertemu Pak Jokowi itu berapa kali ya? Sekali di kampus UI, waktu itu masih di Solo, masih wali kota Solo. Yang kedua, waktu saya menjadi pansel panitia apa ya, panelis untuk DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta 2012. Lalu ketemu lagi acara ketika Pak Lavran Pane mau diberikan sebagai pahlawan nasional, Profesor Lavran Pane. Itu mungkin tahun berapa ya, sebelum pemilu 2019 lah gitu. Ketemu, udah 3 kali, kami tidak pernah ada dialog, ngomong gitu. Dan tidak pernah menyaksikan langsung gitu, physically, ketika beliau menyambut ini. Nah di Pak Prabowo menuju 2019 itu pernah. Beliau diundang di Pergerakan Indonesia Maju, yang ketua umumnya adalah Profesor Din Samsudin, saya Waketum, wakil ketua umumnya. Pergerakan Indonesia Maju itu adalah organisasi lintas SARA. Jadi berbagai agama, berbagai suku ada di situ. Beliau menyampaikan visi misinya 2019 itu. Lah, kenal di situ. Yang kedua saya kenal lagi waktu beliau datang di 2023 ya, sebelum 2024 itu, ketika kita undang di Mujadalah Kiai Kampung di Malang, di rumahnya seorang founder dari Mujadalah Kiai Kampung. Nah, di situ saya ngelihat lagi bagaimana beliau presentasi dan sebagainya. Yang terakhir kemarin Jumat itu, gitu ya. Saya menyaksikan memang beliau sosok tegas. Saya termasuk senang dengan pemimpin yang punya rasa nasionalisme, patriotisme, tegas gitu, dan eksplisit gitu, frankly gitu, saya senang sekali. Genuine? Ya, senang saya. Bangga saya. Gitu. Dan Pak Prabowo genuine menurut Prof. Wiwi? To some extent yes. To some extent yes. Saya nggak bisa menilai Pak Jokowi karena nggak pernah interaksi sama sekali. Nggak fair saya menilai. Tapi saya memang
termasuk yang bangga dengan Pak Prabowo. Senang saya cara bagaimana kita Indonesia bangga terhadap Indonesia. Saya orang Jawa Timur, punya heroisme gitu, senang saya gitu. Nah tentu dalam keadaan seperti itu, maka saya ikut mengawal bagaimana membangun desa di Kementerian Desa. Sangat concern saya. Dan kebetulan saya mengeksekusi itu sejak 2016, membangun desa itu. Dengan desa Smart Village, itu saya ganti sekarang di BRIN, desa inovasi gitu. Itu contoh. Jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Kok kebetulan sekarang masuk di Astra Cita ke-6-nya. Saya membantulah. Itu menunjukkan bahwa saya sebetulnya oke dengan leadership beliau gitu ya. Ya. Oke, Prof. Wiwi, terima kasih. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Profesor Siti Djuhro yang akrab saya panggil Prof. Wiwi ya, terkait pertemuan beliau dan 4 tokoh lainnya bersama Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan khusus yang digelar pada 30 Januari yang lalu di kediaman Pak Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta Pusat. Hal-hal apa saja yang dibicarakan, komitmen apa saja yang akan dijalankan tadi sudah dibicarakan dan juga diulas oleh Prof. Siti Djuhro. Kita tunggu saja tindak lanjut atau hasil konkret dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 5 tokoh yang dianggap mewakili civil society. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Wiwi, matur suwun. Matur suwun.